Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan meninjau tentang perkembangan yang ada di India, khususnya berkenaan dengan Jamaat Tabligh yang telah menyelenggarakan satu pertemuan besar pada akhir Maret lalu yang dituding oleh pemerintah India sebagai satu klaster coronavirus, dan itu membuat permusuhan yang luar biasa. Ya, Hindu ekstrim yang sudah membenci kepada Islam menggunakan momentum coronavirus ini sebagai sebuah sarana baru atau alat baru untuk menekan umat Islam, ya, karena Jamaat Tabligh ini dituding menjadi klaster penyebaran coronavirus itu. Tapi apa yang kemudian terjadi, ya, berita-berita terakhir menunjukkan bahwa tidak ada satu berita pun yang dikatakan dari jumlah yang dilaporkan dari Jamaat Tabligh itu. Jadi menurut klaim dari Hindustan Times itu ada 1080 orang yang dinyatakan positif kena COVID-19, ya, yang pada akhirnya meninggal. Tidak ada itu. Yang terjadi hari ini justru, ya, lebih dari 200 orang anggota Jamaat Tabligh ini diminta atau secara sukarela menyampaikan tentang kesediaan dia untuk memberikan donor plasma sebagai upaya penyembuhan di seluruh India. Jadi bisa dibayangkan ini bagaimana antibodi yang dimiliki oleh Jamaat Tabligh ini mengejutkan Menteri Kesehatan India, dan ini membuat seluruh masyarakat India mungkin bisa mendapatkan berkah dari orang-orang yang diuji, ya, yang sudah recovery. Jadi banyak di antara Jamaat Tabligh itu memang pada akhirnya itu mengalami isolasi, tetapi hanya sekitar 1 minggu kemudian sembuh, ya. Itu yang sering saya katakan bahwa orang-orang yang makan dengan makanan-makanan yang sehat, ya, sesuai dengan tuntunan dan ajaran Islam, itu biasanya antibodinya sangat tinggi, dan ini adalah bukti yang luar biasa, ya, yang terjadi di Jamaat Tabligh itu. Bahkan informasi yang lain, tapi ini juga perlu dicek ulang, bahwa sebetulnya tidak ada Jamaat Tabligh yang terkena virus itu. Tapi ini dikatakan oleh Menteri Kesehatan sendiri dalam satu Facebook, ya, nanti kita informasikan perbedaan pertentangannya itu, ya. Ini mungkin tidak ada satupun yang dari markasnya Nizamuddin itu sendiri yang terkena virus corona itu, ya. Ini mungkin persoalannya terletak pada uji tesnya itu. Jadi antibodi yang dimiliki oleh Jamaat Tabligh itu memang sudah bekerja, dan karena itu memang antibodi ini sudah tumbuh, dan karena itu sehat terus nih Jamaat Tabligh itu. Dan Maulana Sa'ad sendiri, ya, yang di markas ini pimpinannya itu juga dites berkali-kali dinyatakan itu hasilnya negatif juga. Jadi tidak ada kasusnya ini, ya. Memang pada akhirnya memang lebih dari yang menurut Hindustan Times itu memang ada sekitar 1080 yang mungkin ini dari hasil rapid test seperti yang kemarin saya sampaikan itu, coronavirus antibody testing, ya, itu menunjukkan bahwa orang itu sebenarnya adalah sehat dan memiliki sistem kekebalan tubuh, dan inilah yang diminta. Jadi kemungkinan saja itu terpapar tetapi tetap sehat. Jadi dia kemudian malah diminta donor plasmanya untuk diinjeksikan kepada banyak orang yang ada di India yang sedang menghadapi virus corona ini. Ini berita yang luar biasa, pemirsa yang kita hormati, karena bagaimana tidak luar biasa, ya. Karena Jamaat Tabligh yang memang kumpul di India ini dituding sama pemerintahan India bahwa dia menyebarkan virus corona itu. Dan memang ini ada dua versi. Yang satu adalah 1080 mungkin melalui tes yang disebut dengan tes coronavirus antibody testing, dan
Menteri Kesehatan India sendiri mengatakan bahwa di sekitar markas itu secara acak dilakukan terhadap uji testing kepada 6.000 keluarga dan hasilnya sama sekali tidak ada yang kena oleh virus corona ini. Ini Menteri Kesehatan yang ada menyatakan seperti itu. Hanya satu orang yang kena dan itu adalah orang-orang yang memang bukan dari jamaah yang ada di markas yang ada di Delhi itu, tetapi peminta-minta yang ingin mendapatkan sedekah. Jadi bukan anggota dari jamaah itu, ya. Sangat luar biasa. Saya sendiri dengan melihat perkembangan yang ada di India ini bersyukur sekali, ya, karena memang ketegangan-ketegangan baru antara India dengan Hindu ekstrim dengan Islam itu sudah banyak pemicunya yang membuat beberapa konflik, bentrok, kemudian terjadi pembunuhan terhadap umat Islam, ya, pembakaran terhadap masjid dan properti Islam yang lain itu sedang marak, ya. Dan tampaknya memang pemerintahan India di bawah Narendra Modi ini adalah pemerintahan yang nasionalis Hindunya itu sangat kuat. Bisa kita sebut sebagai rasisme. Jadi terutama berkenaan dengan umat Islam itu, ya, karena Citizenship Amendment Act yang dilakukan itu adalah India menerima semua pengungsi atau orang-orang yang lain dari Kristen, dari Buddha, dari Jaina, dari Sikh dan lain sebagainya, tapi menolak Islam. Ya, jadi kemungkinan jutaan orang Islam itu bisa diusir dari India karena tidak bisa menunjukkan dokumen dari kewarganegaraan India itu. Ya, itu tentu saja sangat memberatkan dan sering kali terjadi konflik yang luar biasa. Kemudian ditambah lagi dengan realitas bahwa Jamaah Tabligh memang menyelenggarakan pada tanggal 31 Maret yang lalu untuk kumpul bersama, catering, ya. Dan itu memang belum ada pengumuman lockdown yang dilakukan oleh pemerintahan India, tapi dengan cepat kemudian menuding Jamaah Tabligh ini menjadi penyebar dari virus corona itu. Nah, bahkan Veteran Today mengatakan bahwa pemerintahan India sedang mencoba untuk melakukan perang terhadap umat Islam tanpa deklarasi, ya. Veteran Today, ya, menuding pemerintahan India karena dengan dalih itu memang pada akhirnya orang-orang yang masuk di dalam catering tadi yang sekitar 3.400-an orang, ya, dari totalnya, ya, banyak juga dari luar negeri itu, kemudian banyak yang akhirnya ditangkapi, dikarantina, ya, dites negatif, dites lagi negatif. Jadi lebih dari 2 kali 14 hari atau sekitar 28 hari, dan ini sudah hampir 1 bulan saya kira dengan berakhirnya April ini. Dan pada akhirnya memang mendorong para lawyer yang ada untuk membela kaum minoritas itu mengajukan gugatan supaya orang-orang yang ada itu kemudian dipulihkan hak-haknya. Karena mana ada sampai 28 hari dan negatif semua hasilnya itu dari paparan coronavirus itu, ya. Ini satu berita yang sangat bagus, ya, bahwa sering yang kita katakan itu, dan kita kalau lihat, ya, saya sendiri sangat cukup banyak juga berinteraksi melihat bagaimana Jamaah Tabligh itu membangun identitas bersama teman-temannya. Memang keakraban antar mereka itu sangat bagus dan memang punya misi untuk mendorong orang itu untuk berjamaah ke masjid itu, ya, sehingga memang mungkin suasana hatinya juga adalah suasana hati yang sangat tenang, ya, dan itu memiliki pengaruh terhadap meningkatnya secara signifikan antibodi terhadap penyakit-penyakit yang sangat dicemaskan oleh banyak orang hari ini, ya. Dan lebih dari 200 anggota Jamaah Tabligh yang dianggap telah pulih dari infeksi COVID-19 dianggap oleh pihak pemerintahan India diminta dan memang berjanji untuk memberikan plasma terhadap perawatan pasien, ya, yang terkena infeksi secara berat, ya. Ini saya kutipkan semua medianya ini adalah dari India semua yang berbahasa Inggris terus saja,
dari India Today atau Hindustan Time dan lain sebagainya, dan itu nanti bisa dicek seperti apa gitu ya. Ini situasi yang luar biasa, dan kalau ternyata ya, dan kita tahu bahwa mentalitas orang Islam yang sangat baik itu, bagaimana dia dituding macam-macam dan setelah itu diminta untuk donor plasma, dikasih juga. Apa pernyataannya? Dia mengutip pada ayat-ayat Al-Quran. Ya, barang siapa memberikan kehidupan seseorang kepada seseorang, maka dia sama dengan memberikan kehidupan kepada semua orang. Ya, satu pernyataan yang memang membuat, dan memang harus diyakini bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin itu. Ya, dan inilah buktinya. Nah, ini memang pada akhirnya menghadapkan pemerintahan Modi berada di dalam keraguan yang luar biasa. Ya, kalau berita ini kemudian menyebar, dan memang mentalitas orang Islam yang seperti ini, maka akan terjadi guncangan kembali, ya, yang akan membuat banyak orang Hindu akan masuk Islam. Ya, karena ternyata memang terbukti. Ya, satu bukti yang luar biasa. Saya kira beberapa kasus seperti yang ada di Indonesia, misalnya di Kebun Jeruk, itu memang harus dirilis juga, itu dipublish apa hasilnya sebetulnya secara jelas, tuh yang dikatakan 300 orang sampai di karantina, kemudian media memblow up habis-habisan tentang kasus coronavirus yang menjangkiti jamaah tabligh di Kebun Jeruk. Itu dirilis saja, ada ndak yang meninggal, ada ndak yang memang infeksinya lama, atau semua terbebas dari virus corona itu. Nah, kita perlu mendapatkan berita itu clear. Kalau dalam kasus yang ada di India, memang tidak ada satupun yang dinyatakan ini meninggal. Ya, yang jelas dari 1080 orang, 869 pulih. Ya, yang lain tidak ada yang dikatakan meninggal. Ini dari Hindustan Time, ya. Dan kasus yang ada di India itu juga banyak diliput oleh koran-koran dan media Indonesia. Sama nadanya dengan pemerintahan India, pimpinan Modi itu sedikit banyak mendiskreditkan pada jamaah tabligh itu. Ya. Dan mungkin sekarang mereka harusnya membuat berita ini, ya, supaya lebih berimbang. Harus diberitakan ini. Kalau enggak, ini menjadi tidak fair, ya. Inilah berita-berita terakhir yang kita lihat di India, dan memang kalau hasilnya seperti ini, maka jelas bahwa sebuah trigger, sebuah pemicu terhadap gelombang Islam yang baru itu akan terjadi. Ya. Orang yang paling kafir sekalipun itu takut mati. Orang yang menjadi penindas itu juga takut mati. Orang-orang zalim itu takut mati. Dan ketika dia melihat realitas seperti ini, kemudian ancaman yang luar biasa terhadap virus corona, ini akan mendorong dia untuk belajar lebih jauh. Kecuali orang-orang yang kepala batu betul, ya, yang tidak mau belajar dan tidak mau mempelajari ajaran Islam itu secara jujur dan objektif. Ya, karena mungkin kepentingannya yang luar biasa. Tapi sejauh orang itu masih bisa berpikir secara baik, ya, kasus jamaah tabligh yang ada di India ini adalah contoh yang sangat menarik. Bayangkan 200 orang diminta plasma darahnya untuk menjadi perawatan pasien yang terinfeksi secara berat. Jadi antibodi ini diharapkan akan men-trigger antibodi yang pasien yang terinfeksi berat itu, sehingga ada kekuatan baru, ya, untuk melawan infeksi coronavirus itu. Kita tahu bahwa situasi hari ini belum ada antivirus, ya, yang sudah dihasilkan oleh laboratorium yang paling canggih sekalipun yang ada di dunia itu. Dan ini adalah pelajaran yang sangat menarik. Kita berharap bahwa ke depan memang India itu akan menjadi negara Islam dengan melihat fenomena-fenomena yang terus menunjukkan bahwa Islam betul-betul menunjukkan sebagai agama, dan umat Islam juga menjadi rahmatan lil alamin.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.